Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, tentu kesyukuran adalah sebuah keniscayaan dan tidak bosan dan tidak berhenti saya untuk mengingatkan kita selalu senantiasa menghadirkan kesyukuran sekecil apapun yang kita terima, anugerah sepahit apapun yang kita dapati, maka kesyukuran ini insya Allah akan menambahkan nikmat dalam hidup kita. Salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keluarganya, ahlul baitnya, dan semua eh, kerabat dan pecinta risala dan syariat beliau hingga akhir zaman mendapatkan syafaat beliau yang mulia. Ini mudah-mudahan nggak keganggu karena di tetangga nih ada yang lagi cek sound pagi-pagi style dangdutan ini. Mudah-mudahan nggak splattering masuk ke makin lama makin kenceng soalnya. Takutnya saya yang goyang gitu ya. Eh, kita doakan juga saudara-saudara kita dan terlebih para pembina, para asatidzah, eh, dan seluruh keluarga besar kita senantiasa Allah SWT tidak hanya berikan kerahmat dan berkah, tetapi juga hidayah, inayah, iradah, putrah, dan maunahnya terlebih supaya kita bisa menjalankan keistiqomahan dalam menjalankan keislaman kita hingga akhir zaman. Dan kita menyelesaikan atau menuntaskan kehidupan kita dengan husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Akhlak ini kan jantung keimanan ya. Jadi bukan sekedar pelaku eh, lahiriah. Artinya ini bukan perilaku lahiriah, tapi cerminan iman di dalam hati kita. Jadi kalau imannya hidup, maka akhlak akan indah. Makanya ada banyak buku tentang akidah, akhlak. Jadi kalau akidahnya bagus, pasti akhlaknya luar biasa. Nah kalau akhlaknya rusak, itu petanda imannya sedang sakit. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis hasan, hadisnya dari Imam Ahmad, Al-Baihaqi juga meriwayatkan, innama bu'itsu diutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah misi utama Rasulullah, dan akhlak bukan pelengkap tetapi inti ajaran Islam. Nah, sholat kamamu. Jadi akhlak yang mulia itu apa? Kalau dalam kajian klasik, akhlak itu cuma satu. Tapi kalau kita mau runut, maka akhlak dibagi dua. Ada yang mulia, ada yang buruk. Akhlakul karimah dengan akhlakul madhmumah. Gitu ya. Jadi apa akhlak yang mulia? Akhlak itu secara bahasa, kalau kita lihat dalam etimologinya, al-akhlak itu berasal dari khuluq, tabiat, karakter, perangai. Dan itu menurut Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, darinya muncul perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan lagi. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, akhlak ini bukan pencitraan. Akhlak ini kebiasaan hati yang jujur. Jadi kalau kemudian kita senantiasa mengupas Al-Quran, kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, kita mempelajari teladan para sahabat dan ulama, iman dan kesadaran akan akhirat itu punya, maka inilah akhlak yang bersumber dari itu semua. Jadi kalau orang sudah belajar Al-Quran, maka akhlaknya masih buruk, berarti dia belum menerapkan itu. Artinya begini, dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, itu Rasulullah SAW dikatakan sebagai innaka la'ala khuluqin azim gitu kan ya. Sesungguhnya engkau Muhammad ini makin kenceng nih cek soundnya. Peletaran kedengeran nggak? Masuk ke Zoom nggak? Aman,
Nggak Aman ya? kedengaran. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mic-nya nggak terlalu sensitif. Dan ketika Rasulullah SAW dikatakan, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan ayat ini cukup membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah standar akhlak yang paling tinggi. Nah, kemudian PR-nya bagaimana cara membentuk akhlak yang mulia ini? Cinta, ditutup aja. Takutnya goyang gitu. Nggak ngaruh juga ternyata. Yang ini, lumayan. Lumayan lah ya. Tapi nggak bisa ditutup habis. Tapi ala kulli hal gini. Bagaimana cara kita membentuk akhlak yang mulia ini? Yang pertama kita harus meluruskan hati secara tazkiyatun nufus gitu ya. Kalau kita belajar eh, mungkin sebagian kita memahami tasawuf ya. Tasawuf yang tidak sunnah banyak, tapi tasawuf yang sunnah adalah tazkiyatun nufus. Jadi akhlak itu lahir dari hati. Kalau hatinya bersih, perilakunya indah. Tapi kalau kita negatif mindset, nyerang orang itu gampang banget. Untuk membuat orang sakit hati itu gampang banget. Karena hati kita sudah banyak kotoran. Karena begini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik semuanya. Kalau buruk, maka buruk semuanya. Wahia kolb. Nah, kolb ini sendiri dikatakan dalam bahasa terminologi dia menjadi jantung. Tapi ada beberapa kondisi di mana kolb ini kemudian dinisbatkan kepada afidah secara majas. Afidah itu nurani, otak kita. Mari kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin tazkiyatun nufus. Perbanyak zikir, jaga sholatnya, hindari iri, dengki, dan sombong. Artinya ketika kita mencoba untuk membiasakan akhlak eh, yang baik meskipun berat, akhlak itu kan tidak selalu mudah untuk biasa sabar. Orang mungkin kalau aduh udah kok aja nggak sabar. Tapi kalau kita mau kita membiasakan karena begini. Mungkin ada sebagian kita yang dulunya pemarah gitu ya. Tapi begitu melihat Rasulullah SAW menyatakan la tabtab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Terus ada banyak hadis tentang jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka kemudian kita jadi tahu bahwa Al-Quran juga mengasih itulah kemudian kita perlahan memahami bahwa oh iya ya berarti kalau kita gampang marah-marah pakai otak reptil gitu ya sumbu pendek nah ini nggak ada orang yang seneng gitu ya. Nah kemudian memaafkan meskipun mampu membalas gitu. Yang terakhir saya bilang bahwa eh, orang yang paling kuat itu adalah orang yang bukan yang jago gulat, bukan yang ngalahin banyak orang, bukan. Tetapi ketika dia mampu marah, dia menahannya. Kemudian rendah hati meskipun berilmu. Nah, ini bagian yang contoh-contohnya bisa kita tiru ya. Artinya gini, surat Al-Fusilat surat 41 ayat yang ke-34. Ada yang berkenan mau baca nggak? Ayo cepet-cepetan. Monggo. Fastabiqul khairat. Mumpung Sabtu nih, banyak yang libur. Silahkan. Surat 41 ayat 34. Ada yang berkenan? Iya, udah. Mangga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Jadi menolak kejahatan dengan cara yang lebih baik itu Masya Allah. Gitu. Nah kemudian ada yang perlu kita fahami adalah Rasulullah SAW itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Ibunda Aisyah radhiallahu an, kaum mukminin ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Beliau menjawab akhlak beliau adalah khuluqul Quran. Akhlaknya beliau adalah akhlak Al-Quran. Jadi bisa 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 kita bayangkan ya kalau Umar bin Khattab radhiallahu an menyatakan kepada beliau alaihissalam
Ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti surah Al-Baqarah? Karena Umar baru saja menyelesaikan atau menuntaskan surah Al-Baqarah. Dia ingin membaca surat berikutnya ketika dia sudah menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Ketika diverifikasi oleh Rasulullah SAW bahwa akhlaknya sudah seperti surah Al-Baqarah, maka beliau baru mengatakan bahwa saya baru mau baca Ali Imran. Terbayang oleh saya betapa beliau berusaha untuk masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana Al-Quran itu meresap dalam jiwanya dan kemudian dijalankan sebagai sebuah amaliyah. Itu kalau buat saya pribadi ya, itu berat. Karena apa? Kita harus merinci apa yang ada di dalam Al-Quran ayat per ayatnya sehingga kemudian kita merubah diri kita menuju kepada bagian itu. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kemudian kita mau meneliti satu demi satu, ayat demi ayat. Dan kemudian kita pelajari bagaimana para sahabat dan bagaimana Rasulullah SAW menjalankan itu. Artinya sederhananya gini, apa yang diperintahkan Al-Quran dilakukan, dijalankan, apa yang dilarang dijauhi. Sesederhana itu sih sebetulnya. Itu kalau kita mau meneladani Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa contoh akhlak mulia yang utama dan keutamaannya menjadi sangat luar biasa. Yang pertama itu lemah lembut. Karena Rasulullah SAW menyatakan tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Orangnya tinggi, semampai gitu ya. Wajahnya rupawan gitu. Entah dia perempuan, entah laki-laki. Tapi ngomongnya kasar. Kata-katanya menyakiti. Mungkin dia kaya, mungkin dia berkuasa, mungkin dia Masya Allah lah pokoknya secara status sosial. Tapi kalamnya buruk. Maka yang begini ini kemudian menjadi sulit untuk diterima begitu banyak orang. Karena apa? Dalam dakwah lemah lembut lebih efektif daripada keras. Artinya kalau akhlak ini mendahului hujah, maka orang akan melihat bagaimana dia menyampaikan. Kita lihat sama-sama surat yang ke-16 ayat yang ke-125 dan surat yang ketiga ayat yang ke-159. Ayo, kalau tadi Mbak Ima yang baca, sekarang Ya siapa udah, lagi? Monggo, silakan. An-Nahl 125. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. saya pakai lihat ya. Lemas banget soalnya suaranya. Syukron deh. Khalifatullah itu ada istirahatnya juga teh. Gitu ya. Jadi kalau lihat ayat yang dibaca sama Teh Nadia tadi, kita bisa melihat bahwa dengan justru lemah lembut gitu ya, dengan membawa orang kepada atau mengajak orang kepada jalan Allah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izah hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau Allah berdebat, kita berdebat dengan cara yang ahsan. Meskipun nanti kalau kita lihat akhlaknya orang berdebat itu seperti apa? Tinggalkan debat meskipun kau benar, maka kau akan dapatkan surga. Gitu. Rasulullah SAW menyatakan tengah-tengahnya surga itu buat orang yang debatnya dia meskipun benar dia ngalah. Gitu. Nah, yang di bawah surga itu orang yang kalau bercanda nggak bohong. Yang paling tinggi adalah ahli yang paling mulia. Nah, itu kan jadi luar biasa ya kalau kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang clear tentang itu gitu. Nah, itu kalau di surat 3 ayat 159 ada yang berkenan mau baca? Monggo silakan. Ya udah. Ya, mangga teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka.
Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita memahami bahwa menampilkan keramahan, menampilkan kelembutan itu bukan karena kitanya sok dibikin-bikin, enggak. Tetapi kelemah lembutan itu datang dari Allah. Wabirahmatihi, gitu ya. Dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Pernah saya sampaikan waktu itu, kalau kita punya beberapa keping dinar gitu, 5 keping misalnya. Ada yang mau? Dikasih? Mau? Oke. Tapi saya ngasihnya lempar ke muka gitu. Prak. Gitu. Dilempar ke mukaan. Mau nggak kira-kira? Ya nggak mau lah, wong itu Nggak, udah. penghinaan. Gitu. Ya nggak mau lah itu penghinaan. Artinya kemuliaan seindah apapun kalau disampaikan dengan cara yang tidak santun, meskipun kebenaran sekalipun, meskipun ada statement tentang qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Tapi saya lebih memilih kepada bagian yang kalau bisa disampaikan dengan baik-baik, dengan sopan, dengan lemah lembut. Kenapa tidak? Gitu. Artinya kita kan bisa melihat bahwa siapa yang kita hadapi. Gitu. Kalau memang preman ya pakai bahasa preman. Kalau orang beriman ya pakai cara beriman. Gitu. Orang-orang fasik kita cari buktinya. Apakah kita harus takkid, kita harus check and recheck, kita mesti tabayun. Gitu. Kalau orang fasik. Tapi kalau untuk orang beriman kita mesti takkid, menguatkan itu. Nah ini bagian yang kemudian tidak lepas dari pemahaman bahwa setiap orang punya bahasa yang berbeda. Begini, kalau kita sama bayi gitu ya, sama bayi itu bisa nanya, udah emam, gitu. Udah mamam, kalau agak gedean dikit, toddler mungkin, sayang, udah makan sayang, gitu. Kalau agak gedean dikit gitu, udah makan? Udah makan nak sayang, cantik, soleh, gitu. Dengan bahasa yang seperti itu. Tapi kalau dengan yang peer gitu ya, dengan setara gitu, kita bisa tanya, makan yuk. Tapi kalau kepada yang lebih tua, Bapak, Ibu mohon izin, sajian sudah tersedia, monggo silahkan kita saatnya makan siang. Itu kan jadi pemilihan bahasa yang kemudian menjadi harus kita pilih diksinya, harus kita buat narasinya sehingga orang nyaman mendengarkan kita. Padahal perintahnya sama, makan yuk, gitu. Atau cuma sekedar ingin menawarkan, ayo kita makan, gitu. Tapi dengan pola yang menjadi sangat luar biasa ketika seseorang menghadirkan kelemah lembutan seperti itu. Artinya dalam dakwah itu lemah lembut lebih efektif daripada keras. Dan tadi saya bilang akhlak mendahului hujah. Nah kemudian yang kedua menjadi sabar dan pemaaf. Kalau tadi dengan lemah lembut, yang kedua ini sabar dan pemaaf. Kita sama-sama lihat lagi yuk surat yang ketiga ayat yang ke-134. Yuk, ada yang berkenan, monggo silahkan. Ya udah Nah, tiga. enggak. 134. Oh, udah bentar. Satu, tiga, empat. Iya. Mbak Meli sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau kita menahan marah dan memaafkan manusia, selain kita menghadirkan perilaku takwa, maka Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Artinya kita dapat dua tuh ketika kita nahan amarah dan memaafkan manusia. Artinya gini, kita pernah berseteru dengan siapa? Nah, maka ketika kondisinya adalah ini adalah sebuah kebaikan bersama, maka sampaikan.
bahwa oke, saya nggak marah lagi sama kamu, saya maafkan kamu. Oke, yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini dan seterusnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika dilempari di Taif. Apakah beliau langsung merutuk, ya Allah hancurin ini umat? Enggak. Padahal malaikat gunung dan malaikat Jibril itu sudah memberikan proposal. Ya Rasulullah, ketika engkau mengatakan iya, kau approve, ditumplekin nih gunung nih ke mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi begini, memaafkan itu bukan membuat kita lemah, tapi justru menunjukkan kekuatan hati. Jadi kalau kita menganggap bahwa minta maaf itu atau memaafkan itu membuat kita lemah, enggak, sejatinya enggak. Justru orang yang, mohon maaf ini dari sisi psikologi, banyak orang yang suka marah itu biasanya karena minder. Karena merasa dia enggak salah, merasa bukan dia yang punya kesalahan, maka dia tidak mau menjadi orang yang legowo untuk berlapang hati untuk kemudian memberikan maaf atau memaafkan. Dan ini bagian yang, mohon maaf, kita buka ya surat yang ke-24, surat yang ke-24 ayat yang ke-22. Ya, siapa yang mau baca? Monggo silahkan. Ya udah. Enggak, silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Masya Allah. Kengerian saya adalah ketika kita tidak mau memaafkan dan mutus silaturahim, ya Allah, Allah nggak ampuni kita, nggak masuk surga. Karena Rasulullah SAW jelas menyatakan bahwa la dakhulal jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kemudian ketika ayat itu menyatakan tidak mau memaafkan kesalahan orang itu menyebabkan dia tidak diampuni oleh Allah SWT, kebayang nggak betapa kengerian itu kita harus berhadapan dengan siksa neraka atau siksa kubur. Aduh, waliyadzubillah, nggak kepengen kita percuma ngaji, percuma tilawah, percuma sedekah, percuma sholat, percuma. Jadi ya Allah, gara-gara nggak bisa memaafkan kesalahan orang saja yang membuat kita kadang-kadang makan gengsi. Gengsi dong gue duluan yang maafin, gengsi dong gue nggak salah. Bukan itu persoalannya. Ketika Anda ingin mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maafkan, selesai. Nggak ada urusan. Gitu. Nah, kemudian apa yang berikutnya? Rendah hati, tawadu. Bukan tara mau duit ya. Gitu. Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Mari kita lihat lagi surat yang ke-7 ayat yang ke-205. Ini peringatan tentang zikir pagi. Tapi zikir pagi itu dan zikir petang tidak hanya persoalan lafaznya, tidak hanya persoalan doanya, tidak hanya persoalan apa yang mesti dibaca, tetapi bagaimana kita menghadirkan kerendahan hati. Silakan. Ya Surat udah. 7 ayat 205. Mangga teh. Al-A'raf 205. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Masya Allah. Jadi ayat itu mengatakan bahwa berzikirlah kepada Allah dalam dirimu, rendah hatilah dan munculkan rasa takut, ada khofiyah. Karena khofiyah itu nanti akan membuat kita menjadi dipantaskan oleh Allah SWT untuk surganya. Yuk kita geser ke surat 98 ayat yang ke-8. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Silakan. Boleh udah. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim.
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang Perhatikan, demikian yang itu demikian adalah itu, adalah yang demikian itu. balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi kita harus punya rasa takut kepada Allah SWT. Jadi rendah hatinya kenapa? Karena takut. Gitu. Rendah hatilah dan takutlah kepada Allah. Itu bagian yang kemudian jadi satu setelan gaya tuh. Artinya gini, bagaimana Rasulullah SAW duduk bersama fakir miskin dan bahkan beliau menjahit sandalnya sendiri. Kalau beliau minta beli baru bisa, oh bisa banget. Tapi beliau pilih untuk kemudian tetap senantiasa rendah hati. Apalagi Ustaz, jujur dan amanah. Jadi kita baca surat yang keempat, ayat yang ke-58. Surat An-Nisa ayat yang ke-58. Itu Allah menyatakan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak. Jadi jujur dan amanah ini menjadi hak untuk kita pelajari. Ada yang berkenan baca 458? Monggo. Silahkan. Mangga. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masya Allah. Jadi bahkan kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu digelari apa sama orang-orang kafir Quraisy ketika beliau belum jadi nabi? Apa namanya? Ada yang tahu? Digelari apa Rasulullah SAW itu? Al-Amin. Al-Amin, yang dipercaya, yang bisa menjaga amanah. Berarti bisa kebayang tuh, satu kota itu isinya bisa dipercaya cuma satu orang doang. Kebayang nggak kayak begitu tuh? Akhlak yang luar biasa. Beliau ketika dititipi barang gitu, sampai sore dia menjaganya dengan posisi yang sama. Masya Allah. Nah artinya gini, kalau kita mengambil teladan dan akhlaknya para ulama salaf gitu ya, Imam Abu Hanifah misalnya gitu ya, beliau tidak mau makan makanan tetangganya karena takut ada hak yang subhan. Jadi sekali pernah Imam Abu Hanifah itu menagih utang dan kemudian beliau ketika panas sedang terik, yang menemani beliau itu meneduh atau berlindung di balik atapnya rumahnya orang yang berutang itu. Imam Abu Hanifah ketika beliau punya piutang, beliau mengatakan bahwa ketika diajak sini, ahi di sini lebih adem, lebih apa, bisa ada kalau orang Jawa bilang ngiyup gitu, berteduh di bawah awning atau atapnya rumah itu. Tapi beliau karena punya piutang, jadi beliau tidak mau mengambil manfaat dari orang yang berhutang. Karena apa? Mengambil manfaat dari yang berhutang itu bisa jatuh riba. Cuman bayangan rumah doang, ya Allah. Buat kita itu kan nggak ada hubungannya, tapi buat orang yang berhati-hati, orang berhati-hati itu cirinya orang berilmu. Artinya gini, akhlaknya Imam Abu Hanifah itu membuat lawan menghormatinya. Kalau kita lihat Imam Ahmad, ketika beliau selesai dari semua itu, beliau memaafkan semua orang yang menyakitinya. Dan beliau menyatakan bahwa aku tidak pernah tidur dalam keadaan membenci seorang muslim. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang tidur bawa dendam itu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan bahwa aku tidak pernah berdebat untuk menang, tapi agar kebenaran nampak. Makanya beliau ketika berdebat sama orang bodoh, beliau selalu kalah. Tapi kalau ada orang pintar, nggak ada yang bisa menang lawan beliau. Masya Allah itu kan. Artinya kerendahan hati beliau tidak merendahkan orang lain.
Artinya gini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bisa melihat bahwa keutamaan akhlak mulia di dunia dan di akhirat ini, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih berat di timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat nanti selain akhlak yang mulia. Hadisnya At-Tirmidzi. Dan Rasulullah SAW menyatakan yang paling aku cintai dan paling dekat di kiamat seperti ini, kata Rasulullah SAW, adalah yang paling baik akhlaknya. Bayangkan dekat dengan Nabi karena akhlak ya, bukan harta. Artinya kalau kemudian mendapatkan surga paling tinggi, yang Rasulullah SAW bilang, aku menjamin rumah di surga tertinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Terakhir, mungkin saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa akhlak mulia itu tidak perlu banyak kata. Tapi pesannya sampai ke hati karena yang bicara adalah hati. Hati ke hati. Artinya gini, kalau saja ilmumu tinggi tapi akhlakmu rendah, manusia akan menjauh. Tapi jika ilmumu sederhana dan akhlakmu indah, manusia akan mendekat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita ahsanul akhlak. Ada doa yang dibacakan oleh para ulama, Allahumma ihdina li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang terbaik karena tidak ada yang mampu menunjukinya kecuali Engkau. Gitu. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang inspiratif buat kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dari apa yang Allah SWT hadirkan kepada hidup kita, karena sebegitu banyak kemuliaan yang Allah SWT hadirkan dalam beberapa contoh-contoh yang Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lainnya bisa kita ambil pelajarannya, menjadi sangat luar biasa dan kita perlu mempelajari lebih dalam lagi supaya terbiasa kita melakukan akhlak-akhlak seperti itu. Biarkan orang melakukan apa saja yang mereka kehendaki, tapi kita ingin menampilkan diri kita dicatat oleh para malaikat, dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang yang berakhlak. Kalau bahasa sederhananya, sing waras ngalah gitu. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalid supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhol mazkur Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan. Barakallah, Jadi barakallah. sudah berbagi nasihat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan di pagi ini makin kita siap untuk terus memperbaiki akhlak kita ya. Oh, sudah ada yang resen ini Bu Ida ya. Baik, silakan Bu Ida. Ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ida. kata-kata akhlak mulia itu, aduh banget gitu loh. Yang ternyata, wow, keren banget gitu. Saya baru memahami dengan barusan itu. Dan bagaimana ya Ustadz bilang kita menyampaikannya kepada anak, kan ada anak-anak TK gitu. Kebetulan saya ada seperti Bimba gitu loh. Ya. Pinginnya tip-tip apa yang harus saya sampaikan kepada guru-gurunya untuk membawa anak-anak ini akhirnya nanti seperti itu. Karena memang ada kata-kata slogan yang menjadikan anak-anak yang mulia. Ternyata kalau diperhatikan dengan ayat-ayat ini sangat berat ya untuk bukan berat bagaimananya ya, berat menyederhanakannya. Itu loh. Begitu ininya ternyata di ayat surat Al-Qalam, ayat itulah yang menjadi patokan dari itu kita dapat menyelenggarakan anak-anak menjadi akhlak mulia gitu loh. Baik. Nah, itu tipnya apa ya? Karena banyak. Karena kan anak-anak ini harus dibimbing dari awal ya Ustadz. Ya, betul. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Yang paling awal gampang buat anak-anak itu teladan. Yang paling gampang. Jadi selain mereka diajarkan tentang sesuatu, tapi biasakan teladan. Kalau misalnya kita sudah menunjukkan sesuatu yang tidak simpatik, ya, misalnya saya pernah melihat ada satu sekolah yang ketika ngajar
gurunya teriak-teriak. Dia pakai apa namanya bambu satu 1 meter gitu kurang lebih, mungkin untuk penunjuk ya. Tapi dia pukulkan itu ke apa namanya ke papan tulis, dak 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 dak, dengerin, dengerin anak-anak. Dan itu udah bukan akhlak yang mulia, gitu. Tapi saya lebih memilih kepada guru datang, diam, diperhatiin satu-satu, dilihat gitu yang masih ngobrol, samperin, dibelai kepalanya. Tadi sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. Apa kabar semuanya? Guru-guru di kindergarten di Cina itu mereka sampai punya gaya-gaya tertentu. Misalnya yang satu salam, yang satu salam terus kemudian pukul bumping gitu ya. Pukul bumping itu terus kemudian ada tos, ada ngadu sikut apa segala macam. Ada yang apa joget-joget kemudian adu pantat segala macam sama gurunya. Ada yang kemudian buka tangan terus kemudian meluk dan macam-macam. Setiap anak pasti punya gaya berbeda. Ada lagi yang kemudian di depan pintu itu milih ada satu kertas begitu ada enam pola, ada tangan, ada bulat, ada apa segala macam dan itu menandakan bahwa disepakati kalau yang segitiga gerakannya begini, kalau yang bulat gerakannya begini, kalau ini cuman tos aja, yang ini sama-sama lompat atau apa segala macam dan itu menyenangkan buat anak-anak. Satu itu. Yang kedua, tentu teladan ini bagian yang kemudian action more powerful than words. Perilaku yang kita lakukan itu jauh lebih kuat daripada sekedar perintah. Maka ketika mengajarkan kepada mereka, berikan pertanyaan-pertanyaan baik dan buruk. Sehingga cepat mereka, orang yang beriman itu kan diberikan oleh Allah SWT furqana, pembeda, mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya begini, bikin role play gitu ya. Bikin role play. Saya sering bikin role play ke anak-anak itu karena dengan memperhatikan contohnya, maka mereka menjadi tahu apa yang mereka harus lakukan. Contoh sederhana. Jadi saya ceritakan bahwa anak-anakku yang cantik, yang luar biasa, anak-anakku yang ganteng-ganteng, oke, pagi ini kita belajar tentang tidak boleh buang sampah sembarangan. Yuk diulang. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sekali lagi yang kencang. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Gitu ya. Mereka kan pasti teriak-teriak itu. Oke. Sekarang kita praktekkan. Coba satu sini, satu sini, satu sini. Ambil 3 atau 4 orang. Gitu. Satu saat dia mendapat dari ibunya. Ambil yang paling gede, ini ibunya. Ceritanya ngasih pisang, tapi pisangnya cuma dari boneka begitu. Jadi ada apa sebentuk pisang tapi bukan pisang beneran. Sebentuk pisang tapi hanya sekedar boneka saja. Biasanya tempat pensil ada yang kayak gitu tuh. Nah, itu dari busa begitu, terus kemudian, nah, ibu ini karena dari pasar diberikan kepada anaknya. Itu saya yang praktekin bahwa itu pisang dipegang sama dia, terus disuruh ngasih ke anaknya. Yang satu jadi anak, satu jadi ibu. Kemudian ibunya masuk ke rumahnya, mereka duduk lagi, gitu. Nah, si temen ini, setelah dia makan, pura-pura makan, nyom, 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 nyom. Dilempar kulit pisang ini sembarangan, dia lempar sembarangan, dia lempar bisa timbul ketemuan ya itu bisa kemana saja, dilempar kemana saja gitu. Terus kemudian, nah yang paling dekat yang kena lemparan itu random gitu ya. Terus saya langsung samperin ke dekat itu, terus kemudian ada temannya yang kemudian dia berjual bakso, dia teriak bakso bakso, yuk teriak bakso bakso kan kocak tuh, ketawa-ketawa mereka satu kelas itu bisa ketawa-ketawa. Terus kemudian dia melewati pisang itu dan dia menginjaknya. Saya pegang, saya banting tuh. Saya banting, saya pegang, saya taruhin ke bawah. Tapi artinya jatuhnya disengaja. Jatuhnya buatan. Ya, simulasi. Dia kemudian, waduh, aku jatuh. Udah pelan-pelan. Semua ketawa itu. Tapi tahu bahwa pisang itu membuat orang mudah terpeleset. Gitu. Kemudian jatuh, wah tukang baksonya jatuh, terus kemudian ada orang lagi lewat, ini
ini ibu-ibu jual jamu, seret anak perempuannya satu gitu, ini jual jamu, dia jatuh juga gitu. Jadi ditumpuklah deket di situ tuh rame-rame gitu, bertumpuk gitu. Akhirnya banyak masalah, akhirnya gara-gara pisang yang dibuang sembarangan kulitnya. Wah itu dijatuhin gitu, wah itu mereka ketawa-ketawa semua segala macam. Terus saya netral sebagai narator, sebagai pendongeng, saya akan keluar dari, tuh lihat, waduh, gara-gara tadi anak tadi itu buang sampah sembarangan. Padahal kita sudah janji tadi, jangan buang kulit pisang sembarangan gitu. Satu hari itu dia tahu bahwa buang kulit pisang itu tidak boleh sembarangan. Maka setiap kali kita ketemu kulit pisang, nggak usah marah, nggak usah apa. Afwan. Ambil kulit pisang itu, cari tempat sampah. Nah, saya langsung ambil tempat sampah, kemudian suruh dia buang ke tempat sampahnya. Begitu dia buang tempat sampahnya, dilempar karena cuma busa, bukan bukan apa namanya, bukan pisang beneran. Dia ngelempar gitu dan nggak kena. Saya lewatin gitu. Dia nggak bisa karena sebetulnya harus buang dengan benar, bukan dilempar. Gitu. Maka begitu dia lempar, kena ke saya, sayanya pura-pura jatuh. Waduh, kok dilempar lagi sih, kan makin banyak orang yang jatuh. Nanti banyak loh orang yang jatuh sama kita. Berarti nggak boleh buang kulit pisang sembarangan. Nah, hal-hal yang begitu anak-anak itu cepat nangkep. Itu satu. Besok apa? Gitu. Besok apa lagi? Sehingga kita mesti punya kurikulum tuh di bimbanya. Hari ini belajar apa, besok belajar apa, besok belajar. Nah, hal-hal yang sepele-sepele kecil-kecil gitu, kalau kita tanamkan terus-menerus kepada anak, gitu. Sepekan, masih ingat nggak? Hari Senin kita belajar apa? Hari Selasa kita belajar apa? Kita sudah belajar jangan buang kulit sembarangan, jangan ini, jangan itu, apa segala macam. Lakukan ini, lakukan itu. Dalam sepekan, Senin sampai Jumat kita sudah belajar tentang banyak hal. Begitu Bu Ida, kurang lebih. Karena saya guru TK juga soalnya. Makasih Ustadz Dengan senang hati Bu Ida. yang sangat mensupport untuk kegiatan ini. Makasih. Alhamdulillah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain monggo silakan. Silakan nih. Jadi memang berbuat baik ini akan langsung ini ya, berbalas kepada kitanya saja. Iya. Itu dalam hal Dan apapun. anak-anak kalau nggak dikasih contoh begitu nggak tahu gitu. Bahkan kalau bisa itu dibalikin lagi ke dia yang paling parah gitu. Jadi barang siapa melakukan seperti itu maka dia akan mendapatkan yang paling parah. Misalnya saya putarnya 2 kali gitu, jatuhnya lebih parah. Kemudian kalau misalnya sempat gitu saya ambil plesterin badannya semua, tangannya, jidatnya apa, tapi kan cuma plester biasa aja. Artinya bukan Hansaplast, bukan yang model-model yang ada apa rada revanolnya di tengah itu, tapi betul-betul cuma cuma plasban aja gitu. Mas Aji monggo. Assalamualaikum Ude, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Solis, wabarakatuh. selamat pagi, Hayakumullah, salam sabahal sehat. khair. Masya Allah, amin. Alhamdulillah. Pagi-pagi ngobrol lah. Siap. Ya tadi ada 2 poin yang saya ambil dari ulasannya Ude di pagi ini gitu. Siap. Akhlakul karimah dari seorang pemimpin gitu ya. Nggak nyindir kan Ude kan, tapi itu Enggak. pemimpin yang mana kan Itu enggak ya. iya, bicara kebenaran. Kok jadi ingat gitu ada pemimpin yang arogan gitu ya. Iya. Tapi ya itu tadi gitu, gimana ya. Kalau tadi itu kita memberikan pendidikan kepada anak atau usia dini gitu ya, atau mungkin orang yang sebaya, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau ini seorang pemimpin, gimana nasihatinnya ya gitu ya. Baik. Karakter emosi, karakter yang sombong, arogan gitu ya, tidak mau menerima masukan. Ya. Padahal beliau di tahta yang tertinggi gitu ya. Jadi Ya. apa namanya, ketika menolak bantuan dan tapi bukan nyindir lagi, tapi kemudian itu tadi sombong, tidak mau mendengar
atau apa namanya bersikap bahwa superior itu ditonjolkan, itu kan jadi suatu hal yang sebetulnya kurang baik ya gitu ya. Itu Ya, yang pertama, tapi yang oke. keduanya jadinya nyambung ke yang tadi Ude. Hmm, Kita bisa menahan amarah ketika kita bisa. ya, Kita memaafkan ketika apa namanya kita bisa membalas. Itu yang keduanya itu. Nah, itu implikasinya ke yang tadi pertama, ketika ada seperti itu gitu ya. Kemudian kita tahu bahwa itu efeknya gede banget loh gitu ya. Kalau ya, kita oke memaafkan boleh lah. Mungkin sedang hilaf atau mungkin menerima apa namanya sedang dalam kondisi tidak baik atau apapun itu ya. Tapi kalau misalnya saya nih kayak gini ya kondisinya, terus kemudian berisik aja gitu saya tuh ya. di sosmed atau apa, kemudian ikut mengomentari, ikut menyebarkan hal-hal yang ketidakbaikan atau ke suatu hal yang mengganjal itu, ya walaupun saya memaafkan gitu ya, ya udahlah, mau gimana lagi tadi itu ya, gimana lagi, cuman ini implikasinya ke orang banyak loh. Ada orang yang sedang menderita, kemudian sedang perlu bantuan, tapi dinisbikan. Saya pengen bantu dengan apa? Dengan doa sudah, mungkin dengan ikut berdonasi, tapi dengan berisik ini kemudian ikut menilai dan itu salah nggak ya udah ya gitu ya, mungkin itu sedikit kegundahan aja udah, mungkin itu aja Baik. udah, jazakallah khair. Wakadzalik. Ya. Barakallahu fiik. Bismillah. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi begini, pemimpin yang begitu tuh diapain ya gitu ya. Ada yang saking sebelnya ngedoainnya gini, ya Allah masukkan dia ke surga kalau bisa sekarang juga. Gitu. Berarti harus mati dulu kan ya. Tapi akibatnya lebih parah karena nanti wakilnya yang naik jadi tambah malah nggak karu-karuan gitu ya. Tapi artinya gini, ketika kita memahami bahwa ada agenda yang tidak sesederhana seperti apa yang kita pahami gitu ya. Ketika mungkin kita ada di posisi yang sama seperti beliau, gitu. Mungkin kita juga punya kesulitan yang sama dengan kebijakan yang mungkin tidak populis, gitu. Artinya, saya melihat ini sebagai sebuah sistem yang kalau saya melihat dari sisi agamanya, gitu. Kalau orang tidak menjalankan keimanan dengan sempurna, maka amalnya juga pasti tidak sempurna. Sesederhana itu, gitu. Jadi gini, Mas Haji, dulu itu tahun 2004 atau 2005 saya lupa. Kami para ustadz itu patungan untuk bikin saresehan, bikin simposium sepekan. Bagaimana mengaplikasikan Undang-Undang Dasar 45 ke dalam Al-Quran dan Sunnah, kebalik. Bagaimana menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu kita bikin derivasinya. Kita undang semua kementerian, kemudian kita paparkan. Kementerian Kehakiman harusnya begini, menurut Al-Quran dan Sunnah. Kementerian Kesehatan harusnya gini, menurut Al-Quran dan Sunnah. Kementerian Pertahanan mestinya gini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak ada satupun menteri yang datang, kecuali para eselon 1, yang pasti laporannya normatif. Gitu. Padahal itu kami berikan kesempatan 5 tahun saja berikan kepada pihak Islam untuk menjalankan pemerintahan ini tanpa merubah Undang-Undang Dasar 45. Tetap berhadapan dengan Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan itu. Tidak akan menjadikan negara Islam, tetapi diatur dengan cara Islam. Hanya butuh waktu 5 tahun saja. Beri kami kesempatan untuk memperbaiki negara itu. Itu tahun 2004-2005. Gitu. Tapi apa yang terjadi karena memang sistemnya tidak di-endorse oleh mereka. Jenengan tahu bahwa Pak Radius Prawiro itu pernah menolak sistem syariah di sistem keuangan kita di tahun 71 kalau nggak salah. Datang kawan-kawan dari Timur Tengah itu kemudian menawarkan, ini loh sistem syariah itu seperti ini. Gitu. Waktu itu nggak ada yang bisa terima. Tapi ketika
kalau saya nggak keliru tahun 90 berapa ya? 95 kalau saya nggak keliru, itu Bank Muamalat mulai gitu ya, memulai syariah perbankan. Dan itu pelan-pelan tuh. Dan itu alotnya minta ampun gitu. Dan tidak ada yang mengendorse-nya. Artinya kalau kita mau jujur gitu ya, kenapa sih bank syariah itu selalu apa namanya, kalau pembiayaan apa segala macam lebih tinggi, kalau di riba lebih murah. Mohon izin, begini kalau kita memahami. Ini kesalahan kita adalah kita tidak mendukung, bicara jujur aja. Asetnya orang Islam ada di bank riba atau di bank syariah? Pasti lebih banyak di bank riba. Sehingga bank riba punya entitas yang lebih besar, sehingga mereka likuidasinya lebih tinggi, sehingga mudah memberikan kemudahan-kemudahan. Gitu. Sehingga nggak usah mahal-mahal, turunin aja suku bunganya, apa segala macam dan seterusnya. Sehingga pinjaman-pinjaman nggak usah besar dan seterusnya. Bisa mereka lakukan. Tapi untuk yang syariah, karena nggak didukung, spin off aja dipersulit, gitu. Nah, hal-hal yang begini kemudian jadi satu integrasi yang menjadi sangat luar biasa. Bahkan kita tahu ya bahwa ketika misalnya Partai Islam berusaha untuk, ini ngomongkan soal agama ya, Partai Islam ketika mencoba untuk mengusung calon-calonnya, diminggirin gitu. Nggak boleh pakai pakai agama, nggak boleh pakai sentimen agama karena ini negara NKRI, harga mati. Padahal kita bukan mau merubah NKRI, kita hanya membahasakan NKRI dengan cara Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Piagam Jakarta, kalau jangan paham itu hampir mirip dengan Piagam Madinah. Orang Islam menjalankan keislamannya, sesederhana itu. Jadi ketika ada seorang Nasrani yang menanyakan, emang kenapa sih kok ada Piagam Jakarta itu sampai nggak boleh? Yang nggak mau bukan orang Nasrani, bukan orang kafir, orang Islam sendiri yang nggak mau. Nah, kalau itu dijalankan, setiap muslim mesti tutup aurat, setiap muslim pasti harus sholat, setiap muslim kalau bersalah tangan dipotong dan segala macam. Itu kemudian kalau diterapkan, selesai kita, efek jerahnya clear. Gitu. Tapi karena sistem kita saling sandra, apalagi sistem kepartaian di demokrasi ini saling sandra, ya inilah yang terjadi sama kita sekarang. Kalau kita lihat bagaimana carut marutnya perizinan yang di zamannya Pak Jokowi gitu ya, penebangan hutan apa segala macam itu HPH-nya dikasih ke begitu banyak orang yang nggak jelas semua gitu. Sekarang mereka mungkin nggak merasakan itu. Kalau ngelihat laporan yang di apa kemarin itu jurnalisnya CNN yang di take down di YouTube tapi di-upload lagi sama beberapa kawan-kawan itu, wah, sekarang masif di sosmed. Jadi itu benar-benar si Ciki Fauzi juga menyatakan bahwa udahlah nggak usah ngomong soal ini itu, jangan blunder gitu. Bantuin aja deh mindahin kayu itu gimana ceritanya, apa ditumpuk apa diapain lah gitu. Karena kalau mau bicara tentang apa namanya kayu yang sebegitu banyak itu mau diapain gitu. Mau dibiarin aja. Itu kalau ngelihat saudara-saudara kita bagaimana gotong royong mindahin salah satu demi satu bercampur antara gelondongan kayu dengan bangkai binatang, ada mayat-mayat tubuh manusia dan itu menjadi bagian yang ya salam. Saya nggak kebayang kalau saya berhadapan dengan itu. Pasti punya kelelahan, punya energi, punya kemampuan yang sangat terbatas. Sementara kalau kita lihat gitu ya, nah saya nggak tahu agenda apa yang terjadi. Nanti boleh kita tanya ke yang kompeten lah. Kalau kita kan cuma bisa berspekulasi karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Gitu. Gitu paling Mas Wahid. Satu. Itu yang kedua, kalau kita bicara keteladanan, itu bicara tentang bagaimana kita menyampaikan aspirasi kita ke mereka, ya sampaikan dengan surat atau kita bikin apa namanya, bikin somasi gitu, dan mesti harus berisik gitu. Kalau ada yang bisa lebih berisik dari kita, share gitu.
Saya kalau jenengan ikut Facebook saya, isinya itu aja. Gitu. Kalau memang ada kebenaran yang masih bisa di-share, share. Gitu. Saya merasakan ada beberapa akun mencoba meretas akun saya ketawain aja. Saya sudah double protect itu. Ada beberapa upaya, ada dua kali gitu. Dan itu berusaha untuk ngambil akun saya. Jadi ya Allah, ini apa lagi? Apa yang mau dicari dari seorang saya gitu? Cuma keluar-keluar doang gitu. Apa mereka memang mau membungkam kebenaran atau gimana? Saya nggak tahu. Karena itu bagian dari sistem yang tadi saling sandera. Gue tahu kartu lu, gue pegang kartu lu apa segala macam dan seterusnya. Dan kemudian yang terjadi adalah saling sandera. Bagaimana cara menyelesaikan itu? Saya cuma pilihannya satu, jalankan dengan keislaman, nggak ada yang lain. Karena janjinya Allah gitu, mohon izin, surat yang kelima, ayat yang ke-50. Ada yang berkenan untuk baca? Monggo. Atau Mas Haji langsung baca? Monggo, silahkan. Surat 5, Al-Maidah ya. Al-Maidah, nah. 50 ya? Hah? Oh, 50. Ya. Baru deh. Enggak. Betulan tadi lagi baca itu, tapi itu udah 100 sekian. Balik lagi 100 ke 50 bentar. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Clear ya? Ya, Gitu. clear. Gitu. Kalau saya gitu. Jadi kenapa ini begitu ya? Karena kita nggak pakai sistemnya Allah. Mau hukum mana yang lebih baik dari hukumnya Allah? Nggak ada. Maka kalau pakai hukum Allah, luar biasa. Gitu, insya Allah. Bahkan saya masih punya turunannya, bagaimana menurunkan ini, menurunkan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Hemat banget. Kalau pakai mahkamah syariah, kira-kira perlu penjara nggak? Nggak perlu penjara. Karena setiap orang nanti hukumnya hukum tahdir. Dia diusir dari kampungnya. Nggak boleh pulang selama setahun. Gitu ya, untuk kesalahan tertentu. Potong tangan. Gitu. Kalau para koruptor itu udah ketahuan langsung kecatat ini apa sih, potong tangan. Nggak usah penjara, potong tangan aja udah. Supaya dia nggak nyolong lagi. Gitu. Siapa dulu ya? Yang kok saya lupa namanya. Itu benar-benar dijalankan dulu tuh luar biasa. Jadi kan potongnya ngilang tuh, potong tangan kanan, potong tangan kiri, kalau masih nyolong lagi potong tangan kiri, kemudian potong tangan kaki kanan. Cuma dibuntungin supaya dia bisa ngapa-ngapain. Dan itu efek jerahnya luar biasa. Orang dibuntungin tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada orang yang bisa mengendalikan dari lapas ketika dia penjara, dia bisa mengendalikan dari lapas. Bisa dengan kekuatan uangnya. Narkoba itu paling banyak peredaran di mana? Di lapas. Gitu. Padahal di penjara, iya, sistem hukum kita begitu. Donatur bisa ngatur. Wallahu alam. So, jadi merebar kemana-mana ini. Iya. Baik, memang keteladanan ini harus di semua lini ya, Ude. Baik di Iya, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, dan juga tentu kehidupan bernegara. Karena kalau sudah melihat di surah Al-A'raf yang 961, walau anal qura ya, amanu wattaqu fatahna barakatuh bersama. Jadi kalau memang penduduk bumi ini semuanya beriman dan bertakwa, memang Allah akan berikan keberkahan. Dan inilah mungkin apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini sudah terbukti apa yang terjadi di negeri ini. Yang mudah-mudahan ada taubatan nasuha nasional gitu ya, termasuk para pemimpinnya. Dan juga kita mungkin kita yang diam pun akan terkena musibah karena juga disebutkan ya dalam Al-Quran yang tidak ikut amal ma'ruf nahi munkar pun maka ia akan juga terkena musibah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan Allah lindungi kita dari segala mara bahaya, dan itu yang paling bahaya itu adalah ketika tidak ada keimanan di negeri ini,
ketika akhlak sudah dilanggar ya. Tadi udah banyak sekali berbahas tentang bagaimana kita berbuat baik, berbuat muhsin gitu, ya, berbuat baik terhadap eh, diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Dan kalau urutan memang berbuat baik yang paling pertama itu ya tentu ke orang tua ya, Ustaz ya. Orang tua, Nah, kemudian kerabat terdekat gitu kan ya. Kemudian tetangga itu iya, juga malah iya. termasuk urutan yang prioritas. Kemudian tentu orang-orang miskin itu juga yang menjadi, dan insya Allah di tanggal 25 Desember ini kita ada punya hajatan bersama. Silakan jamaah yang ingin hadir bersamai kita di Rumah Zidan Hitan MKI. Sudah disiapkan gitu ya. Kita akan berjumpa dengan UD juga. Insya Allah akan langsung bisa, tidak hanya ketemu lewat Zoom, langsung bertemu dengan guru kita Ustaz Dodi, dan juga para guru kita, ada Tuan Guru Suparman, ada Ustaz Hasan Bisri, dan mudah-mudahan juga Bapak Haikal bisa hadir. Kita akan sama-sama tidak hanya kegiatan khitan tentunya, yang paling penting ada juga bersilaturahim dengan kita semua, saling mengokohkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, dan itu sangat penting karena ketika ukhuwah ini sudah terjaga maka kekuatan kita umat Islam ini akan semakin kokoh. Yang mau datang bawa potluck. Nah, gitu kata. Udah ada langsung ditodong sama Ude nih, bawa potlucknya silakan apa yang terbaik dari rumah dibawa gitu kan ya. Insya Allah. Jadi bisa saling dinikmati saja makanannya, walaupun tidak banyak, tapi kan kalau banyak yang datang kemudian juga banyak membawa makanan, Bareng-bareng. Masya Allah, jadi akan lebih bisa saling Saling celak. Masya Allah. Ini ada koordinatornya, mungkin sebelum tutup Bude Darmi, ada apa nih yang bisa disampaikan Bude? Sudah standby Bude Darmi? Atau Bunda Aisyah dari Bendahara Umum, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk kegiatan tanggal 25 Desember ini. Oh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tony? Sebenarnya, Alhamdulillah. Masya Allah, Engkau, Masya Allah. engkau sehat juga nih. Masya Alhamdulillah, Allah. khair. Sehat afiat Cinta. semuanya. Untuk khitan kita sih sebenarnya nggak ada yang berbeda sih ya, dari tahun ke tahun sama gitu ya. Seperti itu gitu. Mungkin eh, bedanya itu apa ya? Mungkin orang-orangnya kali ya lebih nambah banyak lagi gitu. Data syakurannya ya Bunda. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita mau tasyakuran untuk hitan itu sendiri, untuk MKI yang alhamdulillah Allah jaga. Udah Allah jaga selama berapa tahun ini berjalan gitu ya. Dari mulai kita bukan merangkak lagi ya, dari mulai kita ngesot gitu ya, untuk bisa sampai di titik sekarang ini gitu. Itu Masya Allah luar biasa. Dan itu nggak lepas dari perjuangan guru-guru kita, sahabat-sahabat surga kita semuanya. Semua saling mendukung. Nggak ada yang berjalan sendiri-sendiri. Admin nggak berjalan sendiri. MC nggak sendiri. Guru-guru kita juga nggak sendiri. Jamaah pun nggak. Semua saling mendukung kita sebenarnya gitu yang ada di sini gitu. Jadi nggak ada yang lebih. Mungkin lebihnya guru kita yang lebih banyak ininya ya. Yang lebih banyak waktunya kita sita dan ilmunya gitu ya. Tapi kalau untuk kebersamaan kayaknya semuanya sama gitu ya. Kudu kalau kata orang itu mah kudu saling mendukung, kudu saling mengisi gitu ya. Ya pokoknya intinya semuanya lah kalau saya mah. Alhamdulillah saya tuh udah mendampingi MKI dari sejak dibentuk 2018. Insya Allah, tabarakallah. Dari awal-awal. Jadi iya sedikit banyak tahulah perjuangan seperti apa untuk sampai di titik sekarang ini. Masya Allah, itu benar-benar luar biasa. Tadinya sempat yang berputus asa juga sih di awal-awal tahun. Pikirnya tadi itu, aduh, gue mau keluar aja deh dari MKI deh. Ini grup kayaknya kayak laut mati ini, gitu kan. Nggak ada fungsinya. Dulu sih berpikirnya seperti itu. Sempat mau keluar gitu ya. Karena memang nggak ada pergerakan, nggak ada apapun lah. Pokoknya mati aja udah gitu.
Nah, tapi alhamdulillah ya Allah kasih jalan gitu ya. Kita bertemu dengan guru-guru kita yang mau membantu kita membagi ilmunya gitu. Insya Allah. Intinya kita banyak cerita nanti di Insya hari Allah ya. H-nya aja deh gitu. Kalau diceritain sekarang nanti nggak ada serunya dong gitu Iya, ya. siap. Nanti kita bahas di Enaknya nanti kita ketemu bisa saling bagi cerita gitu ya. Ini kamu Iya. masuk awal MKI itu dari mana sih? Iya. Gitu. Kabarnya mau ada tumpengan juga nih Bunda Aisyah ya. Insya Allah nih lagi usaha nih. lagi usaha nih. Cara yang terbaik seperti Iya. apa bisa semuanya berjalan dengan baik Amin, gitu ya. amin. Siapa yang mau Doain. nyumbang buat tumpengan? Nah, itu yang paling benar. Itu yang ditunggu tuh sebenarnya tuh. Lagi berpikir nih gimana caranya gitu ya supaya ini bisa dapat gitu ya. Sedikit lah gitu ya untuk tasyakuran kita gitu dan untuk berbagi. Aku ikut meskipun nggak banyak ikut dah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin. Ya Rab. Apapun Ya itu ya. Ya Rab. Apapun ya Allah akan ganti dengan lebih hartanya, bantuannya, doanya, pokoknya semuanya. Terlibat ya. Nanti kita ketemu saling cerita. Itu lebih asik kayaknya ya. Kalau Lebih seru. Bendum kita udah ngundang nih harus hadir nih wajib ya. Teh Nadia harus lari dari Bandung insya Allah ya. Kudu, kalau kata orang itu kudu ya, ini kudu. Dari Bandung Budwi, ada siapa lagi dari Bandung, siapa lagi dari mungkin dekat yang dekat tentulah ya harus ada kemauan untuk hadir dan yang paling penting kita bisa langsung bermulazamah langsung dengan para guru kita ya. Itu dia. Kan kalau kata anak sekarang nggak seru, nggak ada loh gitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bantu kita semua, Allah tolong kita semua, Allah mudahkan semua urusan kita, dan tentu bukan hanya urusan dakwah kita di MK, juga urusan keluarga kita, harus senantiasa berkahi dan wasilah keistiqomahan kita dalam menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini pundi-pundi amal kita yang semuanya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jazakallah khairan sekali lagi untuk guru kita Saudari Al-Jamal yang selalu bersabar menemani kita ya. Bersabar walaupun mudah-mudahan nggak bosan aja. Ilmunya Allah, dari ilmu Allah insya Allah tidak bosan. Baik, jamaah Allah, alhamdulillah syukurlah kita tutup dulu majelis ini dan sekali lagi undangan nih dari MKI silakan yang ingin hadir dalam khitanan massal di tanggal 25 Desember di Rumah Betawi Babe Haikal, dan juga yang mau donasi tumpeng silakan itu bawa potluck di kata Ude ya. Yang ingin urunan nasi tumpeng silakan ini langsung dikoordinasi. Boleh. Kita langsung pesen nih hari ini nasi tumpeng nih. Langsung dikoordinasi oleh Bunda Aisyah ini, oleh Bunda Yanti ya, Bunda Hara Umum kita. Baik, alhamdulillah syukurlah, mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita. Ya Rab. Tentu istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf kalau ada khilafan, kebenaran dari Allah, dan kalau kehilapan ada dari saya sendiri. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه مسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا